Ya, beberapa waktu lalu sempat digelar itu apa namanya rapat kerja begitu ya, rapat kerja paguyuban Pasundan dan bertempat di Mandala Saba Dr. Junjunan apa namanya lantai 4 begitu Betul? ya. Itu digelar sekali lagi rapat kerja paguyuban Pasundan dan kegiatan ini dihadiri oleh seluruh cabang yang ada di kabupaten ataupun kota di Jawa Barat dan juga Banten. Dan dalam kesempatan yang sama, ini Pak Aher ini meminta sekali Ya. untuk semua begitu ya, khususnya dalam hal ini adalah orang-orang Sunda yang berkualitas agar bisa bersaing juga begitu ya, agar bisa apa ya kalau dalam tanda kutip adalah berani tampil khususnya bukan hanya di kancah Perolehan nasional, gitu ya. betul, tapi juga di kancah apa namanya internasional. Internasional. Dan seperti apa informasi selengkapnya langsung saja kita lihat ini dia pemirsa. Bertempat di Mandala Saba Dr. Junjunan lantai 4 Gedung B Paguyuban Pasundan Jalan Sumatera Bandung, Sabtu 4 Februari 2017, Paguyuban Pasundan mengadakan rapat kerja tahunannya. Kegiatan ini dihadiri seluruh cabang yang ada di kabupaten atau kota di Jawa Barat dan Banten, serta cabang dari beberapa provinsi di Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan satu hari ini dibuka Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan yang dihadiri oleh sejumlah tokoh Jawa Barat dan sesepuh Paguyuban Pasundan, diantaranya Ahmad Syafi'i dan Ginanjar Kartasasmita serta yang lainnya. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Didi Turmuzi mengatakan, warga Sunda saat ini harus merubah pola pikir, harus lebih berani mengisi posisi strategis di berbagai lini pemerintahan untuk membangun bangsa ini. Oleh karena itu, Paguyuban Pasundan ingin membangun orang Sunda yang berkarakter, yakni menjadi petarung. Yang pertama tentu memiliki SDM yang baik, yang unggul, dan Paguyuban Pasundan memang sedang mencoba membangun orang-orang Sunda yang berkarakter. Artinya harus menjadi petarung. Kalau memang tidak menjadi petarung, jangan harap memiliki kekuasaan, karena kekuasaan itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang menjadi petarung. Nah, selama ini kadang-kadang orang Jawa Barat, orang Sunda itu sering mengalah, jadi kalah terus. Nah, oleh karena itu sekarang sudah waktunya berubah, harus menjadi petarung sehingga bisa memberikan kontribusi optimal bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira seperti itu. Dan tentunya kita ke depan itu bukan mengis jabatan, tetapi memang kita sosok yang layak untuk menyediakan strategis untuk membangun bangsa ini. Itu yang kita ciptakan. Karena bagaimanapun juga ke depan sosok orang-orang yang bisa menjadi rekan yang strategis itu yang dia punya keunggulan. Jadi keunggulan itu harus terlihat. Orang-orang Jawa Barat harus terlihat keunggulannya. Jadi ungkapan bahwa ulah goong nabeh maneh itu sudah tidak relevan. Oleh karena itu kudu goong nabeh maneh. Jadi kita dah punya keunggulan, kita punya kualitas, kita punya kemampuan, maka saya cocok untuk mendapat posisi jabatan yang strategis di berbagai level. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Heriawan juga meminta agar Paguyuban Pasundan menjadi wadah pencetak orang-orang Sunda yang berkualitas agar bisa manggung di kancah nasional. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mendorong masyarakat Sunda melalui Paguyuban Pasundan yang berada di berbagai daerah untuk berlomba dengan etnis atau suku setempat dalam kemajuan daerah mereka berada. Energi positif kemajuan warga Sunda ini harus bergerak dalam semua bidang, di antaranya pendidikan dan pengembangan ilmu teknologi, sehingga warga Sunda bersama-sama dengan warga etnis lain memajukan NKRI. Paguyuban Pasundan itu organisasi yang menaungi masyarakat Jawa Barat, baik yang ada di Jawa Barat maupun yang ada di luar Jawa Barat, bersama-sama dengan paguyuban-paguyuban setempat ya. Di Bali ada Pusunda, ada paguyuban-paguyuban setempat di berbagai provinsi termasuk di luar negeri. Nah, itu kita bangun sebagai menjadi satu kesatuan, tentu dalam konteks kebinekaan, dalam konteks keragaman, kita berlomba-lomba dengan etnis yang lain untuk berbuat baik. Kita dorong supaya energi positif masyarakat Jawa Barat dimanapun mereka berada, masyarakat Sunda dimanapun mereka berada, kita dorong untuk menjadi kemajuan, ya, kemajuan dalam bidang pendidikan, dalam pengembangan ilmu dan teknologi,
dan dalam segala hal, sehingga masyarakat Jawa Barat yang didorong oleh Paguyuban Pasundan secara bersama-sama dengan etnis, dengan anak bangsa yang lain memajukan bangsa Indonesia. Sementara itu, mantan Menpan RB Yudi Krisnadi yang menjadi narasumber dalam kegiatan pembekalan para pengurus Paguyuban Pasundan dalam kegiatan Rakor ini menyampaikan peran Paguyuban Pasundan memiliki kontribusi yang besar untuk bangsa ini dari awal pembentukannya hingga saat ini. Paguyuban Pasundan itu kan sudah hampir lebih dari 1 abad ya, dari tahun 2013, 2016, 1 abad lebih, 3 tahun. Kontribusinya sudah sangat besar dari zaman prakemerdekaan. Di pembentukan Paguyuban Pasundan itu sebagai kontribusi terhadap proses perjalanan sejarah bangsa. Begitupun juga pada saat awal kemerdekaan, kontribusi Paguyuban Pasundan dalam mengkonsep ya cikal bakal Republik ini sangat besar. Dan juga di era kemerdekaan juga terus mengisi kemerdekaan melalui kontribusinya dengan menempatkan kader-kader terbaiknya di pemerintahan. Jadi perannya begitu besar, tidak hanya pada menjaga nilai-nilai budaya Kesundaan melalui pengembangan pendidikan, tetapi juga dengan mempersiapkan dan juga mengirimkan putra-putri terbaik Jawa Barat di dalam kancah politik nasional, sehingga ke depan peran ini pasti tidak akan pernah berhenti sebagai kontribusinya dalam proses pembangunan bangsa yang semakin maju di masa yang akan datang. Sementara itu, Ginanjar Kertasasmita selaku sesepuh di Paguyuban Pasundan mengatakan, mulai saat ini orang Sunda harus bergerak dan mulai tampil merambah ke semua bidang, terutama di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan teknologi serta pemerintahan, sehingga dengan kompetensi dan juga kemampuan warga Sunda akan mampu membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Sekarang harus lebih berani, harus maju, bukan soal kepintaran. Saya kira banyak orang Sunda yang pintar, banyak orang Sunda yang berani, banyak yang cemerlang. Tapi itu sifat kita. Nah, barangkali sifat ini harus kita rubah sedikit demi untuk kebaikan kita bersama. Maka kita harus berani tampil, lebih banyak tampil. Nah, masalahnya tampil melalui apa? Melalui berbagai jalan kan? Melalui pendidikan, melalui ilmu tadi sebutkan, melalui partai politik, itu harus kita isi. Jadi jangan kosong gitu. Nah, ini saya kira harus juga mengenai ekonomi, melalui ekonomi harus diperkuat ekonomi umat, ekonomi kesundaan saja. Sementara disinggung dalam situasi politik dan ancaman intoleransi yang agak memanas akibat situasi terjadi saat ini, meminta agar suku Sunda sebagai etnis terbesar kedua di Indonesia jangan terseret oleh arus intoleransi atau suhu politik yang memanas. Masyarakat Sunda harus bisa menjadi penengah dalam setiap masalah dan menjadi juru damai. Kita jangan terbawa arus, kita bukan harus netral, kita harus beri di atas yang bertikai supaya kita bisa menjadi penengah, kita bisa menjadi juru damai. Harus ada. Kalau semua ikut berkelahi gimana? Tidak ada yang menengah. Nah, kita harus berdiri pada posisi itu. Intoleransi saya kira di Jawa Barat tidak ada ya. Artinya justru toleransi yang ada di Jawa Barat dengan bagus. Nah, karena itulah kemudian masyarakat Jawa Barat selalu mengutamakan persatuan, mengutamakan kesatuan, mengutamakan kebersamaan dalam keberadaan yang ada. Bagi masyarakat Jawa, perbedaan itu bukan masalah. Justru adalah sebuah keniscayaan, sebuah fitrah kemanusiaan, fitrah kehidupan yang harus diterima dalam konteks saling hormat menghormati, saling harga menghargai, dan keharmonisan yang luar biasa. Itulah masyarakat Jawa Barat, makanya sesantinya dalam konteks kemasyarakatan itu sangat unik. Sili Asah, Sili Asuh, Sili Asih, Sili Wawangi. Itulah konteks persahabatan sosial di masyarakat Jawa Barat. Jadi jangan ragukan masyarakat Sunda adalah masyarakat yang paling toleran. Paguyuban Pasundan memiliki sikap, jangan pindahkan konflik elit politik dari Jakarta ke Jawa Barat. Orang Jawa Barat sudah dengan karakternya yang tenang, yang ramah, yang toleran. Siapapun yang datang ke Jawa Barat pasti dianggap saudaranya, selama dia itu memang berperilaku baik. Nah, oleh karena itu kebersamaan, kedamaian, ketentraman, kenyamanan saat ini jangan dibawa ke Jawa Barat, karena orang Jawa Barat apabila dia disakiti, sudah terlalu sakit, maka dia akan melakukan perlawanan yang di luar dugaan. Tapi selama ini insya Allah, karena tadi kita merasa bahwa ada letupan-letupan kecil, maka
Bagaimanapun juga itu adalah saudara-saudara kita juga. Paguyuban Pasundan juga sudah punya sikap bahwa yang konflik itu bukan antara organisasi Sunda dan FPI, tetapi organisasi umum dengan FPI. Oleh karena itu, kami kompak organisasi Kesundaan, kita ingin ngajaga lembur, aku rijeng dulur, bari tetap dina galur. Ya, Kudu apa akur tadi? jeung dulur. Akur jeung dulur. Tapi tetap dinu jalur. Ya, gitu. Kak. Kadulu. Kabatur. Kabatur ya. Tapi ya saya setuju bahwa mungkin dalam hal ini ya khususnya ya sebetulnya umumnya adalah semua orang, tapi khususnya dalam ini Paguyuban Pasundan, orang Sunda begitu ya. Seperti apa yang disampaikan Pak Aher, mudah-mudahan Paguyuban Pasundan ini mencetak orang-orang Sunda yang Betul sekali ya. Bisa ya itu tadi yang mandiri dan mandiri. bukan tetap somean tetapi teelehan gitu ya. Betul. Nah, seperti itu, dan sukses terus buat Paguyuban Pasundan ya dengan mencetak orang-orang Sunda yang harus kayak tadi Pak Aher bilang manjang dan muncul gitu, maksudnya dalam tanda kutip di nasional, di skup nasional, bukan hanya di daerahnya saja, aja tetapi gitu. harus mulai ke nasional dan harus juga Betul. lebih berani ke internasional. Baik, dan pemirsa masih ada informasi ya, Betul. Lydia, yang Kita punya informasi mengenai sales marketing yang diberi pelatihan bagaimana bisa bersaing dengan sales marketing khususnya adalah memasuki ekonomi ASEAN. Tapi setelah jeda pariwara tetap di Halo Bandung. Karaos Bandung.